Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah MJTV dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan hadirnya kita di MJTV dalam rangka dakwah dan kajian psikologi Islam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita lanjutkan kajian dari pekan yang lalu. Jika pekan lalu kita bahas tentang salah memilih pasangan atau menyesal dengan memilih salah dalam memilih pasangan, hari ini kelanjutannya kita akan bahas tema yang berlanjutan dari pekan lalu, yaitu menyesal dalam berkeluarga. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa pondasi dalam keluarga itu minimal 3 hal penting ya. Ada syakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Itulah pilar yang ada dalam keluarga. Maka ketika memilih pasangan pun benar-benar harus sesuai dengan keinginan agar apa yang diinginkan dengan 3 pilar tadi, ada ketenangan, ada cinta, dan kasih sayang, itu menjadi penopang dalam membangun keluarga yang akan dijalaninya. Nah, kita akan bahas hari ini tentang menyesal dalam berkeluarga. Mengapa demikian? Jadi kalau kelanjutan kemarin menyesal memilih pasangan, maka setelah salah memilih pasangan, pasti nanti ada penyesal dalam berkeluarga. Ya, dan ini masih dalam kajian di seputar tentang emosi ya, tentang psikologi penyesalan. Bagaimana nanti dalam Quran ada beberapa hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita cermati. Dan kaitan dengan masalah keluarga ini ada 4 minimal contoh atau simbol keluarga yang ada dalam Quran, minimal 4 ya. Jadi ada pola keluarga yang digambarkan dalam Quran ada 4. Nanti kita coba milih kira-kira kita masuk pada posisi mana, atau setidaknya kira-kira keluarga yang nanti kita bangun itu seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya, sehingga nanti kita tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Ya, ada 4 model. Yang pertama, model suami istri yang beriman pada Allah SWT. Ini model digambarkan ada simbol yang sangat utama di sana dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Itu simbol dari keluarga suami beriman, istri beriman, dan itu akan berkumpul di surga. Nanti kita bahas apa kaitannya. Jadi kalau suami istri beriman dan anaknya beriman, maka mereka bisa berkumpul di surga. Ini model keluarga pertama, model yang disimbolkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada simbol, ada model suaminya kafir, istri beriman. Nanti di akhirat tidak akan ketemu. Ya, jadi suaminya kafir, istri beriman. Siapa contohnya? Dalam Quran digambarkan tentang Fir'aun. Ya, Fir'aun dengan Siti Asiyah. Jadi 2 hal pasangan ini, itu suaminya durhaka pada Allah, suaminya kafir tapi istrinya beriman. Maka mereka nanti di akhirat tidak ketemu. Ini model yang kedua. Nah, model yang ketiga, suaminya beriman, istrinya kafir. Ya, kalau tadi pertama suaminya kafir, istri beriman. Yang kedua, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini digambarkan modelnya seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, nanti kita bahas ayatnya. Nah, yang ketiga, yang keempatnya adalah model suaminya kafir dan istri pun kafir. Ya, nanti mereka berkumpul tapi di neraka jahanam. Auzubillah. Ya, jadi 4 model keluarga dalam Quran, kira-kira yang akan kita bangun itu model keluarga seperti apa? Model keluarga yang sama-sama beriman, antara suami istri beriman dan anaknya beriman, maka memungkinkan nanti ketemu di surga, berkumpul. Kita lihat ayatnya. Yang kedua adalah model keluarga yang suaminya kafir tapi istri beriman.
Ya, ini banyak terjadi ya, pernikahan berbeda agama gitu ya. Jadi suaminya kafir, kemudian istrinya malah beriman. Itu tidak ketemu nanti di akhirat, mereka tidak ketemu, ya, tidak bisa bertemu kembali. Nah, yang ketiga adalah model istrinya suaminya beriman, tapi malah istrinya yang kafir. Ini contohkan ada dua contoh minimal, yaitu istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan yang keempatnya adalah suaminya kafir, istrinya juga kafir. Artinya keluarga itu walaupun dia muslim gitu ya, tapi tidak ada ibadah dalamnya, tidak ada bagaimana mendekat pada Allah, pokoknya tidak ada ibadah dalam keluarga itu, maka itu berarti dia kafir dalam amaliyahnya, maka tidak ketemu di surga, ya, masing terpisah, nauzubillah. Nah, model tadi yang pertama, yang kedua, kalau pertama kita harapan bersama ya, model yang di sana ada keluarga Rasul SAW, ada keluarga Ibrahim alaihissalam, yang simbolnya kita disuruh uswah kepada beliau-beliau itu karena memang mereka adalah simbol dari keluarga-keluarga yang nanti di akhirat bertemu kembali. Nah, simbol yang kedua ya digambarkan suaminya kafir, kemudian istrinya mukminah ya, adalah kisah bagaimana Fir'aun dan istrinya yang digambarkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-11. Ini Masya Allah ya. Jadi Allah berperumpamaan tentang Fir'aun ya, Itqala rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Jadi Firaun itu ketika perumpamaan ya, Allah berikan perumpamaan kepada kita tentang simbol tadi, model keluarga ya, suaminya kafir, istri beriman, itu digambarkan dalam Quran surat At-Tahrim ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'at Fir'aun. Digambarkan dan Allah membuat perumpamaan bagi orang beriman, istri Fir'aun. Lihat ya, istri Fir'aun itu ketika ia berkata, ya Tuanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun. Ya, jadi ini simbol ya keluarga yang suaminya kafir, suaminya ingkar tapi istrinya solehah. Masya Allah. Nah, jadi kalau simbol yang kedua ini, sahabat, kalau ada yang sudah mengalami, kemarin kita sudah bahas bahwa salah memilih pasangan itu bisa menjadi blunder, bisa menjadi masalah di kemudian hari, karena pasangan yang kita pilih itu akan menemani kita dalam keseharian menjelang sampai titik akhir kematian kita atau titik akhir kehidupan kita atau kematian itu datang. Jadi kalau salah memilih pasangan yang tidak beriman gitu ya, atau dia beragama Islam tapi tidak mau ibadah, ini digambarkan seperti antara Fir'aun dengan istrinya. Ya, ini kan gambaran yang luar biasa sering terjadi ya di tengah masyarakat, karena mereka nikah karena dalilnya cinta saja tanpa berpikir yang lain, maka nikah beda agama kadang-kadang sampai dilakukan gitu ya. Suaminya tetap kafir tapi istrinya muslimah. Ini akan punya problem, ini akan punya masalah, dan itulah gambaran yang dicontohkan dalam Quran tadi surat At-Tahrim ayat ke-11. Tidak akan bahagia. Ya, maka dulu disimbolkan ya, di artis sering mencontohkan di Indonesia itu misalnya nikah beda agama. Mereka sering diwawancara media-media itu, mereka bahagia katanya. Tidak, setelah sekian tahun akhirnya cerai. Na'udzubillah, bahwa karena keluarga tadi, dalam Islam itu keluarga itu simbolnya 3. Sakinah, mawadah, warahmah. Surat Ar-Rum, surat 30 ke 21. Jadi ketenangan, cinta dan kasih sayang. Ketenangan, cinta dan kasih sayang itu hanya bisa dapat kalau masih satu lingkup akidah. Dan satu lingkup akidah itu juga tidak sekedar beragama Islam saja, tapi juga taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana syarat untuk bisa berkumpul di surga nanti, di akhirat nanti, kalau ingin berharap berkumpul dengan bersama pasangannya, bersama anak cucunya. Ya, jadi gambaran yang kedua tadi ini adalah keluarga suaminya kafir tapi istrinya adalah muslimah. Istrinya taat. Ini kisahnya Fir'aun ya, bagaimana Fir'aun itu sangat zolimnya tetapi istrinya itu beriman. Nah, yang ketiga adalah simbol kebalikannya. Ya, suaminya beriman tapi istri malah kafir. Ya, ini digambarkan misalnya di surat At-Tahrim juga ayat 10-nya. Ya, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh. Jadi Allah membuat perumpamaan ya, daraballah. Jadi Allah membuat perumpamaan
masalan itu, misal ya contoh itu, lilladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, yang apa, buat orang kafir ada dua dua istri dari Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini gambarannya bagaimana Nabi Nuh ya, ketika beliau didakwa disuruh membangun kapal, kemudian ketika kapalnya sedang dibangun di bukit, istrinya yang mengucapkan Nuh itu orang gila. Auzubillah. Ingat ya, memberikan kata-kata yang tidak pantas kepada suami itu saya dihukumi luar biasa. Ya, jadi pembangkangan istrinya Nabi Nuh itu berawal dari penghinaan dia pada suaminya. Ya, jadi penghinaan ya, ini sekali lagi penghukuman kafirnya istri Nabi Nuh sampai kemudian tidak mau ikut bahtera yang ketika banjir itu, dan Allah tidak selamatkan mereka, istrinya ini, karena istrinya itu berawal dari memberikan cemooh, memfitnah, memberikan sebutan-sebutan negatif, menganggap bahwa suaminya itu ada orang gila. Nah, Nabi Lut juga demikian. Bagaimana ketika Nabi Lut itu kaumnya itu, nauzubillah ya, sedang kalau sekarang viral barangkali gitu, kaumnya laki-laki sama demen atau suka sama laki-laki. Nah, istri memfasilitasi gitu, terlibat dalam hal itu. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang istilah emansipasi gitu ya, emansipasi, toleransi, nauzubillah. Itu dihukumi kafir oleh Allah SWT. Ya, ini simbol yang ketiga adalah keluarga yang suaminya mereka beriman, tapi istrinya. Maka dua gambaran yang tadi ya, kedua dan ketiga di masyarakat sering jumpai. Ya, ada yang keluarga yang istrinya luar biasa taat, rajin ibadah, rajin sedekah, ikut ta'lim kemana-mana, tapi suaminya nggak mau ibadah. Suaminya malah menjauh dari Allah. Sebaliknya, ada suami taat luar biasa, ya, taat pada Allah dan sebagainya, tapi istrinya malah jauh dari Allah. Nah, ini kan kebalikannya, dan inilah model dalam keluarga. Jika model seperti ini, maka tunggu saatnya nanti akan ada penyesalan. Nah, model yang keempat lebih parah lagi, hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu keluarga yang antara suami istrinya ingkar. Maka sampai turun ayat yang berikan kabar tentang kedua suami istri akan berkumpul di neraka jahanam. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab itu celaka selama-lamanya, dan si istrinya itu nanti di akhirat berkumpul di neraka. Jadi kalau yang simbol pertama, keluarga yang beriman, itu nanti bisa berkumpul di surganya Allah SWT. Kalau yang kedua ini, yang keempat, bagaimana Abu Lahab itu adalah simbol dari keluarga yang tidak berkumpul tapi di neraka jahanam. Nauzubillah. Baik, maka agar kita tidak menyesal dalam membangun keluarga, termasuk dari kemarin ya, salah memilih pasangan, maka libatkan Allah dalam berbagai hal. Ya, kemarin sudah bahas bagaimana mencari pilihan pasangan. Ya, istikharahnya harus dikuatkan. Mengapa? Karena bisa jadi ini bukan pasangan yang cocok buat kita. Ya, mungkin kita suka tapi belum tentu apa yang kita suka itu baik menurut kita. Ya, karena Allah memberikan kepada kita kebutuhan bukan kemauan. Ya, baik. Jadi dalam membangun keluarga yang agar tidak menyesal di kemudian hari membangun keluarga itu, maka bangunlah keluarga yang model pertama, yaitu keluarga yang modelnya disimbolkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yaitu suami, istri, dan anaknya beriman. Ini yang perlu kita pegang teguh. Jadi membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dunia akhirat, itu adalah model keluarga yang dicontohkan para Nabi Rasul, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dari itulah simbol bagaimana Nabi Ibrahim itu dengan istri dan anaknya beliau, Nabi Muhammad juga demikian. Ya, nah bagaimana cara agar kita memiliki model keluarga pertama yang nanti di surga dikumpulkan oleh Allah SWT. Ya, nanti bisa lihat sama MJTV di pun antum berada di Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat ke-22 hingga 23, 24 lah, sampai 24 ya. Ada 7 hal, ya, ada 7 hal yang bisa menjadi syarat, bisa menjadi sarana kalau kita ingin berkumpul dengan anak cucu kita nanti di surga. Ingat, model keluarga yang kita harapkan agar tidak ada penyesalan dalam berkeluarga itu adalah model keluarga yang pertama, yaitu suami, istri, anaknya beriman. Bukan model yang kedua, tiga, atau keempat.
suami beriman, istrinya kafir, suaminya kafir, istri beriman, atau suami istri malah kafir, nauzubillah, ingkar kepada Allah SWT, maka ini akan mendapatkan problem dan nanti akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Baik, jamaah hadirin rahimakumullah, ada 7 ya, ada 7 syarat nanti kalau kita ingin berkumpul di surganya bersama keluarga kita, bersama anak cucu kita. Ya, nanti bisa dilihat di Quran ya, di surat Ar-Ra'd surat ke-13 dari mulai 20 gitu ya. 20, 21, 22, 23 sampai 24. Ya, apa itu pertama? Yang pertama adalah memenuhi janji Allah dan tidak melanggarnya. Nanti kita bahas ya. Jadi biar kita mudahkan ya, ada 7M lah ya, 7M syarat agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di surga. M yang pertama adalah memenuhi janji kepada Allah SWT. Yang kedua, menghubungkan silaturahim. Yang ketiga, merasa takut pada Allah SWT. Yang keempat, menjadi orang yang sabar. Yang kelima, mendirikan sholat. Yang keenam, menginfakkan sebagian rezekinya. Yang keenam, menolak kejahatan dengan kebaikan dalam program sehari-hari. 7 poin ya, M itu menjadi syarat kalau ingin kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik tadi pertama itu syaratnya adalah memenuhi janji Allah dan tidak melanggarnya. Apa perjanjian kita? Di Quran surat yang ke-7 ayat 172. Ya, ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di tengah itu Allah bersumpah kepada kita, Allah berjanji mengambil sumpah kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita pernah berjanji bertauhid pada Allah SWT. Maka kalau ingin nanti berkumpul bersama keluarga di surga itu, syarat pertamanya adalah pegang teguh komitmen berjanji kepada Allah hingga titik darah penghabisan. Ini tentu saja model bangunan keluarga pertama tadi ya, keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ya. Jadi memenuhi janji karena kita pernah berjanji kepada Allah di alam rahim ibu kita. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dialognya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menepati janji atau memenuhi janji inilah menjadi syarat utama kalau kita ingin berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya? Bahwa suami istri anak yang baik, dalam keluarga yang baik itu di sana ada pilar bangunan, suami soleh, istri soleha, anak juga soleha. Di situ ada ajaran Islam termuat dalam keluarganya, menjaga etika dan sebagainya. Yang kedua, menghubungkan apa yang Allah perintahkan silaturahim. Jadi silaturahim itu, Islam itu adalah salam ya, perdamaian, dan silaturahim itu dari situ maka muncullah saling sapa, saling damai di antara kita. Maka kedamaian itu ya, menjambungkan silaturahim itu adalah bagian pokok dari kemampuan kita ya, usaha kita dalam rangka menjalin nanti bisa berkumpul surganya Allah bersama keluarga. Jadi menghubungkan silaturahim antara anak, bapak, kakek, nenek, semua itu bagian dari lingkup keluarga yang harus disambung silaturahimnya. Itu yang kedua, M yang kedua ya, menyambung apa yang Allah perintahkan, yaitu silaturahim dengan karib kerabat yang hubungan darah, senasa maupun yang hubungan agama. Yang ketiga adalah merasa takut pada Allah SWT. Inilah barangkali di antara hal yang paling penting ya, bagaimana agar Allah berikan kita kemampuan untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Ada pengawasan yang ada dalam diri kita ketika ingin melakukan kesalahan, kita agak warning ya, terwarning, kemudian kita
di rumah itu mereka sholat. Masya Allah, ini sangat indah sekali. Jadi sholat tidak hanya sekedar gugur kewajiban ya, tapi nanti di situ bernilai psikoterapi, pengobatan kejiwaan pada orang sedang mengalami problem. Ini yang kelima ya. Yang keenam, hadirin, menginfakkan sebagian rezeki. Ini yang luar biasa. Jadi kalau ingin keluarga, sekali lagi keluarga yang dibangun, poin modelnya adalah keluarga para nabi tadi, Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah model keluarga yang keenam adalah di keluarga itu terbiasa memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan peduli pada orang lain. Jadi semakin kita peduli, semakin kita mau berbagi, itu ciri dari orang-orang yang di keluarganya. Sekali lagi ya, ini sedang bicara keluarga, nanti di akhir ayat itu bisa berkumpul, maka pemberian pembelajaran kepada anak istri, pada anak-anaknya itu diawal dari keluarga ya, dari suami, dari istri, bagaimana bentuk kepedulian. Ya mungkin memberikan sedekah, memberikan infak pada orang lain, itu bagian dari upaya pembelajaran. Dan kebiasaan ini bagi keluarga yang nanti bisa berkumpul surga adalah kebiasaan di keluarga itu untuk senantiasa berinfak, bersedekah, berbagi dengan orang lain. Maka di situ diterangkan berinfak dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan. Ini ya poin yang kelima. Yang keenam, poin yang ketujuh, yang terakhir adalah menolak kejahatan dengan kebaikan dalam pergaulan. Jadi kita tahu bahwa belakangan ini, apalagi ya di masa pandemi ini, itu luar biasa ya pengaruh dari media, pengaruh dari pergaulan itu luar biasa dalam bermasyarakat. Maka disitulah diperlukan kemampuan kita untuk memanajemen emosi, memanajemen perilaku, memanajemen hubungan dengan keluarga dan lingkungan. Jadi sekali lagi 7 syarat ya yang Allah kisahkan dalam surat Ar-Ra'd ini adalah ciri dari keluarga yang nanti bisa bersama-sama dengan anak cucunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah menggambarkan kepada kita di dalam Quran tadi surat Ar-Ra'd ya, surat 13 dari 19, 20, 21, 22, 23. Di 23-nya itu dijelaskan ya, jannatu adni yadkhulunaha wa may yasallaha min abaihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari antara mereka, bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Ingat ya, yang soleh waman solaha. Jadi yang soleh artinya orang yang tadi menegakkan 7 pilar tadi, syaratnya itu bisa berkumpul bersama keluarga di sorga. Itu dari abaihim, dari bapak-bapaknya, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa zurriyatihim, dan dari anak keturunan mereka. Jadi suami, istri, dan anak keturunan bisa berkumpul di sorganya Allah SWT. Nah, sekali lagi untuk bisa berkumpul minimal memerlukan 7 syarat minimal ya yang tadi sudah kita bahas. Itu yang pertama, syaratnya mutlak itu adalah memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Beribadah pada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau perjanjiannya di surat 7 ayat 172, perjanjian tentang pengesaan mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka setelah lahir tugas kita diberikan dalam surat ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diingatkan kembali ya bahwa kita pernah berjanji di alam rahim, kemudian kalau ingin nanti mau surga, maka ingat kita pernah berjanji, maka berusaha menepati janji itu dengan beribadah pada Allah, taat pada Allah, dan mengikuti seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting sekali yang pertama ya. Nah, yang keduanya adalah silaturahim. Ya, menyambung silaturahim itu antara keluarga ya, kerabat, dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek ya. Kalau saya misalnya, saya punya ayah, punya ibu, ibu saya punya ayah, punya ibu, ayah saya punya ayah, punya ibu, itu terus gitu ya. Itu disuruh nyambung silaturahim karena ternyata ada jaminan dari Allah tadi di surat ke-13 ayat 23-nya bahwa mereka di surga itu akan berkumpul abaihim wa azwajihim wa zurriyatahum. Jadi suami-suami, istri-istri dan anak keturunan mereka berkumpul itu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka soleh. Ya, artinya syaratnya mereka adalah orang-orang yang menegakkan janji Allah tadi
Ya, waman sholaha, ya, waman sholaha, siapa yang soleh di antara bapak-bapaknya, ibu-ibunya, istri-istri tadi ya, dan anak turunnya itu bisa berkumpul, syaratnya soleh. Tentu soleh di sini banyak maknanya ya. Soleh itu orang-orang yang tadi memiliki 7 pilar tadi ya. Orang soleh memiliki 7 pilar, yaitu dia menempati janji pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saat taat pada seruan Allah gitu ya. Pada seruan Allah, taat pada perintah Allah, ini poin pentingnya ya. Baik jamaah MJTV dimanapun antum berada, jadi kalau boleh kita simpulkan ya dari kajian kita hari ini, bahwa akan ada penyesalan dalam berkeluarga manakala model keluarga kita bangun adalah model keluarga yang 2, 3, 4 tadi. Kalau pertama adalah model keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disimbolkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah keluarga tidak punya masalah? Ada masalah. Jadi kalau model keluarga pertama, kalaupun banyak masalah dalam keluarganya, kalau banyak problem dalam keluarganya, insya Allah Allah selamatkan, diberikan solusi terbaik. Tapi kalau kedua, ketiga, keempat tadi model keluarganya, maka justru itu akan menjadi bumerang. Ya, tapi sekali lagi simbol model kedua adalah suaminya kafir, istrinya soleh. Kemudian yang ketiga adalah suaminya mukmin, istrinya malah kafir. Atau yang keempat adalah suaminya kafir, istri juga kafir. Nauzubillah. Jadi kalau model yang kedua, tiga, empat itu bisa menjadi sarana ya, atau menjadikan wasilah manusia itu akan menyesal mereka bangun keluarga tapi tidak sampai ke akhirat. Karena orientasi membangun keluarga dalam Islam itu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka tadi sudah Allah jamin ya. Jadi akan Allah berikan sorga, jannatu adni yadkhulunaha. Allah akan masukkan ke sorga itu mereka siapa itu? Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi yang berkumpul nanti di sorga itu tadi ya, di atas itu ada 7 syarat itu, baik dari bapaknya, dari ibu-ibunya, dari anak keturunannya. Maka orientasi hidup berkeluarga itu orientasi bukannya dunia. Ya, tapi kalau modelnya keluarga yang ketiga, kedua, ketiga, keempat tadi itu orientasi dunia saja. Ya, tidak sampai akhirat karena terputus di akhirat itu ya. Tadi kalau model suaminya kafir, istrinya mukmin, dipertahankan sampai meninggal, maka itu tidak akan mereka ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Atau setidaknya hati-hatilah sahabat yang telah berkeluarga. Kalau di antara keluarga kita ada yang tidak mau ibadah, maka jangan-jangan model kedua dan ketiga ini bisa menjadi model keluarga kita. Di mana simbol pertama suaminya kafir, istri beriman, taatnya luar biasa, atau sebaliknya gitu ya. Suaminya rajin tapi malah rajin ibadah tapi malah istri tidak mau. Maka jika antum semuanya memiliki pasangan yang tidak mau ibadah, entah suami atau entah istri atau entah anaknya, maka bersabarlah dan berdoa pada Allah semoga diberikan jalan terbaik. Tapi ingat, simbol tadi, model tadi, contoh keluarga di Quran itu adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa harus berhati-hatinya membangun keluarga itu karena akan menjadi penyesalan dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau salah memilih pasangan yang kemarin kita bahas, itu akan berdampak kepada kehidupan dunia. Tapi kalau pasangan itu sampai kemudian berakhir nanti hingga punya anak, hingga meninggal, maka pasangan yang salah tadi atau pasangan yang salah tadi memilih itu membangun keluarganya pun keluarga yang tidak mungkin bahagia dari sisi kemanusiaan, tapi dari sisi akhirat, dari sisi agama kurang. Mungkin ada suami yang bisa menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi, gajinya besar, pendapatannya banyak, bisa hidup mewah dengan apa yang didapatkan. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, ingatlah bahwa itu menjadi wasilah untuk tidak bisa berkumpul dan tidak akhirat ya bersama suami-suami kita. Ya, atau sebaliknya, para suami, kalau Anda punya istri yang cantik, yang menawan, punya banyak uang, banyak harta, tapi dia tidak mau diatur oleh agama, tidak mau beriman pada Allah, maka ingatlah jangan-jangan model keluarga antum itu nanti digolongkan model keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh, di mana suaminya muslim, tapi suaminya taat, tapi istrinya malah ingkar. Nauzubillah. Atau lebih parah lagi adalah dua-duanya suami istri tidak mau kenal agama.
nanti ada penyesalan ya. Jadi sekali lagi keluarga yang dibangun ya di atas pondasi iman dan Islam itu akan menjadi wasilah kita berkumpul kembali bersama orang-orang kita cintai di waktu di dunia ini, bersama keluarga ya. Maka Allah siapkan surga ya di surat 13 ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha, ya surga Aden ya, yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama, yaitu waman solaha, dari orang-orang soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, min azwajihim, dari istri-istri mereka ya, wa zurriyatihim, kemudian zuriyah turunan anak cucunya. Ini indah sekali ya hadirin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kalaupun kita yang akan membangun atau sudah membangun, jadi kalau yang sudah membangun keluarga ternyata ada model keluarga tadi ya, keluarga yang taat, keluarga yang suaminya tidak taat tapi istri taat, keluarga yang suaminya taat tapi istri tidak taat, atau bahkan suami istri nggak taat pada Allah, maka model mana kira-kira kita bangun keluarga itu? Bagi yang akan membangun keluarga, maka camkan baik-baik simbol apa model keluarga yang dibangun itu, apakah model yang pertama, model kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Dan bagi yang sudah melewati masa berkeluarga gitu, sudah memilih pasangan, sudah punya anak turunan, maka pastikan bahwa keluarga yang antum bangun, yang sedang antum bangun dan akan terus antum pertahankan itu minimal memiliki pondasi 7 hal tadi ya. Nanti bisa dibuka di Quran, bisa dipelajari, dibuka kembali di rumah di surat ke-13, surat Ar-Ra'd dari mulai 19 sampai dengan 24. Jadi ada 7 minimal syarat mutlak kalau ingin berkumpul kembali bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan penyesalan. Baik jamaah MJTV dimanapun antum berada, ini barangkali bisa kita bahas pada hari ini ya. Jadi tema kita tentang menyesal dalam berkeluarga, karena keluarga yang dibangun itu modelnya model tadi ya, 2, 3, atau 4, bukan model yang pertama, yaitu model orang-orang yang beriman, suami beriman, istri beriman, anaknya beriman, taatnya luar biasa, dari ke-7 item tadi dijalankan, maka itulah simbol model keluarga yang nanti berkumpul di surga. Sebaliknya, keluarga yang digambarkan seperti keluarga Fir'aun, keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, serta keluarga Abu Lahab adalah simbol model dari keluarga yang akan menjadi penyesalan tidak akhirat. Jadi menyesal membangun keluarga karena memiliki model yang tadi, model Fir'aun, model Nabi Nuh, dan modelnya dari Abu Lahab. Nauzubillah. Baik sahabat MJTV dimanapun antum berada, sekali lagi inilah bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas membawa manfaat bagi kita ya, pada gilirannya menambah kekuatan iman dan Islam kita. Dan bagi yang sudah bangun keluarga, berdoa pada Allah semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagi yang belum, yang akan, maka berdoalah semoga Allah berikan pasangan pada antum semuanya, pasangan bisa membangun pilar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga model keluarga yang antum bangun adalah keluarga baik-baik, keluarga yang didambakan, dan itu bisa masuk surga bersama keluarga anak cucunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar datang dari Allah Rasulnya, yang salah dari saya pribadi mohon dibuka butuh maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.